alam semesta ini saling terkait, saling terikat, terhubung satu sama lain. Bahkan, getaran terkecil sekalipun yang terjadi di semesta ini akan membuat perubahan dan mempengaruhi persekitarannya. Tidak ada yang bisa eksis sendiri. Inilah ajaran Buddha tentang anatta. Pada video ini, kita akan mempelajari cara meningkatkan level spiritual agar kita mampu sedikit menyadari misteri kesaling terkaitan yang terjadi di alam semesta ini. Langsung saja, ayo kita mulai. Sekarang kita akan menggunakan realita dasar pada tingkatan yang paling dasar, bahwa segala sesuatu di semesta ini adalah getaran energi. Setiap atom, setiap sel, setiap benda, bahkan pikiran dan perasaan sekalipun adalah sebuah getaran energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Getaran energi inilah yang bermanifestasi sebagai dunia fisik yang kita lihat, sentuh, dan alami. Para ilmuwan maupun teori fisika kuantum membenarkan bahwa partikel atom sebenarnya terdiri dari energi. Bahkan hal-hal yang nampak padat pun adalah energi yang bergetar pada frekuensi yang tidak dapat kita rasakan. Pikiran, emosi, dan sikap kita semuanya membawa getaran energi masing-masing yang pada akhirnya mempengaruhi jalan hidup kita. Jika kita membangkitkan pikiran dan emosi positif, berarti kita sedang menciptakan getaran positif yang menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Inilah prinsip dari hukum tarik-menarik, yaitu yang serupa menarik yang serupa. Ini juga yang dilihat oleh Buddha sebagai hukum niyama, yang salah satunya adalah hukum karma. Setelah kita menyadari kenyataan yang terjadi, selanjutnya kita akan belajar cara meningkatkan level spiritual melalui beberapa cara mudah yang tentu bisa kita latih dalam keseharian kita. Berikut ini adalah beberapa cara untuk meningkatkan vibrasi spiritual kita. Pertama, bergetarlah dengan frekuensi syukur. Kemana fokus dikerahkan, kesanalah energi akan mengalir. Ini berarti ketika kamu fokus pada apa yang sudah kamu miliki, keadaan emosimu akan berubah. Perhatianmu akan beralih dari rasa kekurangan menuju keberlimpahan. Rasa syukur memiliki kekuatan untuk mengubah suasana hati dan meningkatkan getaran energimu. Ketika kamu terus fokus pada hal yang bisa disyukuri, pada dasarnya kamu sedang mengirimkan getaran-getaran positif yang menarik hal-hal baik terjadi dalam hidupmu, sehingga akan lebih banyak hal-hal yang datang untuk disyukuri. Ketika kehidupan memberimu tantangan, pilihlah untuk bersyukur. Bahkan kesulitan pun membawa berkah pelajaran dan membuatmu menjadi orang yang tangguh. Rasa syukur bukan hanya sekedar mengucapkan kata terima kasih, namun ini adalah kekuatan transformatif yang meningkatkan vibrasi diri, memperdalam hubungan spiritual, dan menyebarkan hal-hal positif di persekitaranmu. Kedua, hiduplah dengan batin yang penuh cinta kasih. Energi cinta berada pada frekuensi yang sangat kuat dalam peta kesadaran. Hal ini juga dibuktikan oleh banyak penelitian. Misalnya, rahasia sehat dan berumur panjang dari para lansia di Pulau Okinawa, Jepang, ternyata berpengaruh pada kebiasaan semangat bangun di pagi hari untuk melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta. Sebenarnya, cinta tidak terbatas hanya antara kamu dan pasanganmu. Namun, kamu dapat mencintai dan melakukan segala hal dengan penuh cinta. Semakin banyak kamu mencintai, semakin banyak yang kamu tarik. Seperti sebuah magnet, energi cinta yang kamu pancarkan menarik peluang orang-orang dan lebih banyak alasan untuk mencintai. Cinta meningkatkan kesadaran spiritualmu dan membawamu lebih dekat pada dirimu yang lebih tinggi. Ketiga, milikilah kemurahan hati. Ketika kamu memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun, sebenarnya kamu sedang memancarkan energi semesta yang meningkatkan vibrasimu ke tingkat yang lebih tinggi. Pernahkah kamu merasakan kepuasan mendalam saat bisa membantu
berbagi, dan memberi pada orang lain. Atau mungkin hanya sekedar memberi makan binatang liar dapat membangkitkan kepuasan di dalam dirimu. Sebenarnya, kemurahan hati adalah pembuka keberlimpahan, pembuka keberkahan, dan kesejahteraan. Ketika kamu memberi, sesungguhnya kamu sedang menempatkan diri pada pola pikir yang berkelimpahan. Kamu sedang membentuk energimu bahwa kamu mempunyai banyak untuk dibagikan, dan dengan berbuat demikian, kamu menarik lebih banyak berkelimpahan di dalam hidupmu. Bermurah hati adalah tindakan yang selaras dengan keadaan kasih sayang, cinta kasih, dan berkelimpahan. Ketika kamu merasa sedang resah atau gelisah, coba untuk memberi, coba untuk berbagi. Jika di dalam hidupmu kamu merasa kekurangan, cobalah mulai harimu dengan menyisihkan sedikit untuk beramal. Jika kamu merasa kesepian, mungkin kamu kurang peduli terhadap lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Maka, mulailah bersimpati, berempati pada orang-orang dan persekitaranmu. Kamu akan menemukan bahwa saat kamu memberi, yang pertama bahagia adalah dirimu sendiri. Kamu juga tidak perlu menunggu kaya dulu baru memberi. Kamu bisa memberi waktu, cinta, bahkan sekedar senyuman kecil kepada orang lain. Semesta tidak pernah membedakan kemurahan hati besar ataupun kecil. Pergeseran energi terjadi terlepas dari banyak atau sedikit yang bisa kita beri. Kemurahan hati juga perlu dilakukan secara bijak dan seimbang agar tidak merugikan dirimu sendiri. Dalam bermurah hati, jangan lupa untuk bermurah hati pada diri sendiri. Keempat, bermeditasi dan penyadaran nafas. Kita hidup di dunia yang begitu sibuk, dengan kebisingan yang tidak ada habisnya, dan pikiran kita seringkali terombang-ambing dalam stres dan kekacauan. Dalam hal ini, meditasi dan penyadaran nafas adalah jangkar yang menenangkan kita dalam lautan kekacauan. Nafas lebih dari sekedar fungsi biologis. Ia juga merupakan jembatan antara pikiran, tubuh, dan spirit kita. Melatih diri untuk bermeditasi dan menyadari nafas akan menurunkan tingkat stres, menenangkan sistem saraf, meningkatkan pengendalian diri, dan menyebabkan keadaan batin yang damai. Saat kamu merasakan keheningan batin ini, kamu akan menemukan bahwa getaranmu meningkat. Ketika kamu bermeditasi dan fokus pada penyadaran napas, kamu sedang menyelaraskan diri dengan energi semesta yang lebih tinggi. Hal ini akan menghasilkan kejelasan wawasan intuitif dan membangkitkan rasa kemanunggalan terhadap semesta. Kelima, belajarlah memaafkan. Pengampunan dan memaafkan sesungguhnya adalah tindakan yang akan membebaskan dirimu dari beban kebencian, menyalahkan, dan kemarahan. Dan pada saat itu juga, kamu membebaskan diri untuk naik pada getaran yang lebih tinggi. Menyalahkan dan kemarahan akan mengikatmu pada masa lalu, merampas kegembiraan dan kebebasanmu saat ini. Ini sama seperti menghapus kebahagiaanmu saat ini. Semakin lama kamu berpegang pada kemarahan, semakin ia akan menyeretmu ke dasar paling bawah. Namun, ketika kamu belajar memaafkan, kamu tidak hanya melakukan tindakan secara psikologis, tetapi juga sedang bertindak secara spiritual. Untuk lebih mudah memaafkan, coba sadari dan renungkan dalam-dalam bahwa setiap orang pasti akan dan pernah melakukan kesalahan, termasuk juga dirimu sendiri. Seberat apapun rasanya, belajarlah memaafkan, bukan karena orang lain benar, namun karena kedamaianmu sangat berharga. Dengan memaafkan, kamu tidak lagi terbebani emosi negatif, dan kamu akan merasakan perasaan lebih ringan, lebih bebas, dan lebih damai. Ini akan membuatmu terbiasa dengan energi yang lebih tinggi seperti cinta, kegembiraan, dan kedamaian. Maka mulailah melihat dunia dengan kacamata pengertian dan kasih sayang, bukan dengan penghakiman dan permusuhan. Memaafkan bukan berarti melupakan dan membiarkan tindakan yang salah. Namun, memaafkan berarti kamu memilih untuk meneruskan hidup dengan bahagia tanpa memendam kebencian. Keenam, kelilingi dirimu dengan keindahan. Lingkungan kita
kita secara signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan mental kita. Inilah yang Buddha ajarkan dalam Manggala Sutta. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai adalah berkah. Tentu tempat tinggal yang tepat dan sesuai tidak terjadi dengan sendirinya. Ini harus dikondisikan oleh dirimu sendiri. Coba dengan cara yang mudah dan sederhana. Mulailah dari terbiasa untuk menata diri dan persekitaranmu. Karena persekitaranmu, apa yang ada di sekelilingmu, sebenarnya juga sangat mempengaruhimu. Pencahayaan, warna, barang-barang dan furniture dapat mempengaruhi suasana hatimu secara keseluruhan. Bagaimanapun barang-barang, taman, karya seni, dan lingkungan di sekitarmu juga memiliki dan memancarkan vibrasi energi yang dapat beresonasi dengan kehidupanmu. Ada frekuensi energi dari benda-benda ini yang dapat memperkuat frekuensi energimu dan berkontribusi pada kehidupan yang lebih harmonis. Ketika kamu berada di lingkungan yang indah, kamu lebih mungkin untuk mencapai ketenangan, kreativitas, dan lebih mudah menemukan solusi dari permasalahanmu. Jadi mulailah menciptakan lingkungan yang indah. Salah satunya dengan cara menerapkan gaya hidup minimalis. Misalnya, gunakan barang-barang yang seperlunya tanpa harus berlebihan. Ketika kamu menciptakan lingkungan yang harmonis di luar, kamu juga sebenarnya sedang menata lingkungan di dalam dirimu untuk lebih harmonis. Ini akan meningkatkan getaran energimu dan memudahkanmu untuk berpikir jernih dan merasa lebih damai. Ketujuh, coba kelilingi dirimu dengan orang-orang yang selaras. Tidak bergaul dengan orang-orang dungu, namun bergaul dengan orang yang bijaksana adalah berkah. Kalimat ini bisa kamu temukan juga di dalam Manggala Sutta. Bahkan Sang Buddha juga menasihatkan, jika dalam perjalananmu tidak menemukan sahabat yang baik, maka pilihlah untuk berjalan sendiri. Artinya, dirimu sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh siapa orang-orang yang selalu di sekitarmu. Secara tidak sadar, kamu akan cenderung meniru pikiran dan kebiasaan lingkungan di dekatmu. Jika kamu sering menghabiskan waktu dengan orang-orang dengan getaran tinggi, maka kamu akan lebih mungkin mengadopsi pandangan dan energi yang serupa. Orang-orang dengan getaran yang lebih tinggi ini umumnya lebih berempati, penuh kasih sayang, dan mendukung secara emosional. Ini akan membantumu untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang memiliki vibrasi spiritual yang tinggi. Terkadang, demi kesejahteraan, kamu perlu menjauh dari lingkungan dan orang-orang yang menghabiskan energimu atau menjauh pada apapun hal-hal yang membawa negatif dalam hidupmu. Ini bukan tentang menghakimi orang lain loh, namun tentang menilai hal-hal dan orang-orang yang memberikan kebaikan untukmu. Jadi, sadari bahwa kamu hanya punya satu kehidupan, dan kehidupanmu sangat singkat. Jangan sia-siakan bersama orang-orang yang salah, dan berhati-hatilah dengan siapa yang kamu izinkan untuk masuk di dalam hidupmu. Jadi, coba pilihlah orang-orang yang menginspirasi, menyemangati, dan bisa saling berbagi. Nah, dengan 7 hal inilah, kita akan bisa meningkatkan vibrasi spiritual hidup kita ke arah yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih tinggi, ke level yang lebih tinggi. Mari kita coba praktekkan 7 hal ini dalam keseharian kita agar kita terbiasa memiliki vibrasi spiritual yang tinggi. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sabe sata, bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.